tidak ada. Kau punya ini tidak? Apa ini? Kalau Zoom kayaknya ada. Kok ada FaceTime tidak di situ? Pakai Zoom saja, kayaknya tidak ada di sini. Saya sudah buat di sini. Sudah bisa? Nah, sudah. Sudah mulai sekarang. Masih beredit. Selamat siang Pak Edi. Oh iya, selamat siang Bu. Apa kabar? Kabar baik Pak Edi. Oh iya, senang sekali kita ngobrol nih. Mungkin agak sedikit lama Bu. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa Pak Edi. Ya Bu. Akhir-akhir ini saya perhatikan Bu terlihat murung dan tidak semangat. Kenapa? Memang Pak Edi akhir-akhir ini banyak masalah. Terlebih lagi masalah dengan anak didik. Selama masa pandemi ini kan belajar dari rumah. Prestasi anak-anak ini banyak sekali menurun. Yang dulunya rajin ikut pelajaran, rajin mengumpulkan tugas, pada saat pandemi ini banyak sekali anak-anak tidak mengumpulkan tugas. Padahal soal-soal itu sudah dibagikan baik secara online maupun secara offline. Saya bingung bagaimana mengatasi masalah ini. Jadi, apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Ibu capai dari hasil diskusi kita hari ini? Saya mau meminta bantuan Pak Edi, bagaimana jalan keluarnya sehingga anak-anak ini punya kemauan untuk mengumpulkan tugas. Oh ya, terus pasti ada lagi. Kendalanya juga mungkin banyak anak-anak yang mengatakan tidak punya HP. Padahal saya melihat mereka punya HP. Ada yang mengatakan bahwa mereka tidak punya paket data. Tetapi saya melihat mereka memasang status, bermain game. Apa yang harus saya lakukan ya Pak Yudi ya, sehingga mereka mau kembali rajin untuk belajar. Mungkin Pak Edi bisa memberikan solusi. Oh ya, ternyata kira-kira apa yang Ibu Yeni ingin masukkan dari pertemuan diskusi kita siang hari ini? Saya menginginkan agar anak-anak itu kembali rajin belajar sehingga nilai mereka itu bisa mencapai KKM dan mereka bisa memahami materi yang didapatkan secara online tersebut. Oh baik Bu. Apa ukuran keberhasilan dari pertemuan diskusi kita siang ini? Hal penting ya Pak Edi ya, Iya. tentang masalah anak ya, ini nilai anak biar mereka termotivasi belajar, tidak cuek dan nilainya baik seperti kita bersekolah sebelum masa pandemi ini. Mungkin Pak Edi bisa memberikan saran atau bagaimana atau masukan. Baik. Kemudian apa sih hal penting yang Ibu akan sampaikan saat ini?
Begini Pak Edi, saya maunya ada pertemuan guru dengan orang tua, biarlah orang tua bisa memantau anaknya di rumah dan bisa mengetahui bahwa guru-guru ada mengirimkan tugas baik secara online maupun secara offline, sehingga anak-anak tidak ketinggalan pelajaran dan mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru itu dengan baik. Ya betul, saya setuju. Semuanya kita dalam proses belajar terpusat harus memberikan motivasi yang mana kita seorang guru melaksanakan pembelajaran yang terpusat. Kira-kira hambatan apa yang Ibu Yeni rasakan saat ini? Hambatan itu yang saya rasakan kurangnya kerjasama dengan orang tua. Orang tua terkadang tidak mengontrol apakah anaknya sudah menyelesaikan tugas atau belum, dan juga kurang mengontrol HP yang dipergunakan oleh anak, apakah benar-benar digunakan untuk menyelesaikan tugas atau melakukan hal-hal yang lain. Kemudian kurangnya kepekaan orang tua untuk menyediakan paket data untuk anak-anak. Oh ya, ini yang Ibu temukan hambatan sekarang sehingga anak memperoleh nilai jelek selama masa PJJ ini ya. Terus kemudian apa saja solusi yang Ibu Yeni pikirkan dan temukan solusinya untuk mengatasi masalah ini? Apa yang Ibu Yeni lakukan? Saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah tentang permasalahan ini dan bersama dengan komite, sehingga kepala sekolah atau sekolah bisa memanggil orang tua, diadakan pertemuan orang tua murid, dan kami guru juga bisa menyampaikan kepada anak murid agar mereka mempunyai motivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Oh iya betul. Terus dukungan apa saja yang Ibu Yeni pikirkan dan Ibu Yeni lakukan tadi? Kemudian kira-kira strategi apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan agar anak-anak bisa belajar dengan nyaman dan mendapatkan nilai yang baik? Saya akan meminta pada kepala sekolah mungkin untuk bisa menyiapkan paket data untuk anak murid yang menyelesaikan tugas, atau guru meminta anak murid datang mengambil tugas di sekolah. Kalau anak murid mempunyai sekolah yang jauh dari tempat sekolah, mungkin wali kelas bisa mengantar soal-soal ujian, soal-soal latihan atau materi sampai ke rumah siswa tersebut. Mungkin seperti itu Pak Ibu pemikiran saya. Nah, saya sangat setuju sekali Bu atas rencana ini yang Ibu Yeni buatkan. Lalu kemudian bagaimana antisipasi Ibu untuk menghambati terjadinya hambatan-hambatan tadi? Kira-kira seperti apa antisipasinya Bu? Oh iya, antisipasinya. Kalau ada masalah atau miskomunikasi, pasti kami bisa bicarakan lagi, dan semoga komunikasi ini tidak terputus. Saling mendengarkan masukan dari orang tua ataupun siswa kepada guru, sehingga apa yang ingin dicapai siswa dan guru itu bisa terlaksana dengan baik. Oh, baik sekali Bu. Kemudian, menurut Ibu, kesimpulan apa dari diskusi permasalahan kita siang ini? Kira-kira apa sih?
Kesimpulannya, untuk meningkatkan belajar anak dalam proses belajar selama masa PJJ dan nilai anak harus ada hubungan yang baik dan komunikasi yang baik antara orang tua, guru, dan siswa. Juga memantau cara belajar anak selama masa PJJ di rumah. Jadi kita harus saling menjalin hubungan baik sehingga tidak ada miskomunikasi. Saya sangat setuju sekali yang Ibu lakukan, dan sangat penting sekali kita menjalin hubungan kerjasama, saling komunikasi bersama orang tua dalam memantau proses belajar anak selama PJJ ini. Kemudian, komitmen apa yang Ibu ingin buat untuk melakukan PJJ tadi supaya dapat berjalan dengan baik? Komitmennya itu mendengarkan semua masalah. Jadi kalau ada keluhan orang tua murid, kita mendengarkan dan bisa memberikan solusi kepada orang tua. Jadi saya siap 24 jam untuk memberikan solusi ketika ada orang tua mau mengkomunikasikan masalah yang dihadapi oleh anaknya dalam proses belajar ini. Luar biasa sekali Ibu Yen. Atau mungkin ada orang tua yang menginginkan anaknya untuk belajar di rumah, saya juga harus siap. Sangat luar biasa sekali Bu. Sudah menyediakan waktu, menyediakan tempat, dan menyediakan waktu untuk mendengarkan orang tua, bahkan menyediakan waktu untuk anak-anak. Iya Pak, puji Tuhan. Wow, luar biasa. Ini sangat luar biasa sekali Bu. Ini calon-calon guru yang menjadi cikal bakal nih, pasti ke depannya jadi calon penggerak nih besok-besoknya. Kemudian kira-kira siapa saja yang membantu Ibu melakukan komitmen tersebut? Sudah pasti ya Pak ya, sudah pasti rekan-rekan guru, kepala sekolah, orang tua, dan tidak lupa juga pasti anak-anak murid. Semoga kerjasama itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Itulah sangat penting sekali Bu. Hubungan komunikasi yang baik antara rekan guru, orang tua, kepala sekolah, para murid sekalian. Kemudian rencana tindak lanjutnya dari Ibu Yeni lakukan kapan ya kira-kira? Secepatnya saya komunikasikan dengan kepala sekolah dan rekan guru dan bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Oh iya bisa, benar sekali Bu. Iya Pak, supaya jika ada masalah tidak berlarut-larut ya, tetapi dibicarakan dan dicarikan jalan keluar sehingga masalah ini bisa terpecahkan dengan baik. Oh iya Bu, memang sangat luar biasa. Jangan malu-malu Pak, untuk kita saling diskusikan lagi jika terjadi masalah. Makanya saya tidak malu dan meminta berdiskusi dengan Bapak sehingga dapat menemukan masalah atau pandangan atau masukan dari apa yang sedang terjadi saat ini. Kira-kira masih ada hal lain yang kita diskusikan? Kayaknya tidak ada lagi deh Pak untuk saat ini. Apakah hasil diskusi kita hari ini sudah membuahkan hasil? Sudah Pak, saya sudah menemukan solusinya. Terima kasih banyak. Hai, luar biasa sekali Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Sudah Pak Edi? Ya, sudah, sampai jumpa. Nanti baru tinggal edit ya. Tunggu saja cara download dari mana? Ampun Tuhan Allah. Iya, kayaknya tidak ada. Kok punya ini tidak? Apa ini? Kalau Zoom kayaknya ada. Kok ada FaceTime tidak di situ?
belum saja, kayaknya tidak ada di sini. Saya sudah buat di sini. Mas sudah bisa? Nah, sudah bisa. Sudah mulai sekarang. Syukur edit ya. Selamat siang Pak Edi. Oh iya, selamat siang Bu. Apa kabar? Kabar baik Pak Edi. Oh ya, senang sekali kita ngobrol nih. Mungkin agak sedikit lama Bu. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa Pak Edi. Ya, akhir-akhir ini saya perhatikan Bu terlihat murung dan tidak semangat. Kenapa? Memang Pak Edi akhir-akhir ini banyak masalah. Terlebih lagi masalah dengan anak didik. Selama masa pandemi ini kan belajar dari rumah. Prestasi anak-anak ini banyak sekali menurun. Yang dulunya rajin ikut pelajaran, rajin mengumpulkan tugas, pada saat pandemi ini banyak sekali anak-anak tidak mengumpulkan tugas. Padahal soal-soal itu sudah dibagikan baik secara online maupun secara offline. Saya bingung bagaimana mengatasi masalah ini. Jadi, apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Ibu capai dari hasil diskusi kita hari ini? Saya mau meminta bantuan Pak Edi, bagaimana jalan keluarnya sehingga anak-anak ini punya kemauan untuk mengumpulkan tugas. Oh ya, terus masih ada lagi? Kendalanya juga mungkin banyak anak-anak yang mengatakan tidak punya HP. Padahal saya melihat mereka punya HP. Ada yang mengatakan bahwa mereka tidak punya paket data. Tetapi saya melihat mereka memasang status, bermain game. Apa yang harus saya lakukan ya Pak Edi ya, sehingga mereka mau kembali rajin untuk belajar. Mungkin Pak Edi bisa memberikan solusi. Oh ya, ternyata kira-kira apa yang Ibu Yeni ingin masukkan dari pertemuan diskusi kita siang hari ini? Saya menginginkan agar anak-anak itu kembali rajin belajar sehingga nilai mereka itu bisa mencapai KKM dan mereka bisa memahami materi yang didapatkan secara online tersebut. Oh baik Bu. Apa ukuran keberhasilan dari pertemuan diskusi kita siang ini? Hal penting ya Pak Edi ya, Iya. tentang masalah anak ya, ini nilai anak, biar mereka termotivasi belajar, tidak cuek dan nilainya baik seperti kita bersekolah sebelum masa pandemi ini. Mungkin Pak Edi bisa memberikan saran atau bagaimana atau masukan. Baik. Kemudian apa sih hal penting yang Ibu akan sampaikan saat ini? Begini Pak Edi, saya maunya ada pertemuan guru dengan orang tua, biarlah orang tua bisa memantau anaknya di rumah dan
bisa mengetahui bahwa guru-guru ada mengirimkan tugas baik secara online maupun secara offline, sehingga anak-anak tidak ketinggalan pelajaran dan mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru itu dengan baik. Iya betul Bu, saya setuju. Semuanya kita dalam proses belajar terpusat harus memberikan motivasi yang mana kita seorang guru melaksanakan pembelajaran yang terpusat. Kira-kira hambatan apa yang Ibu Yeni rasakan saat ini? Hambatan itu yang saya rasakan kurangnya kerjasama dengan orang tua. Orang tua terkadang tidak mengontrol apakah anaknya sudah menyelesaikan tugas atau belum, dan juga kurang mengontrol HP yang dipergunakan oleh anak apakah benar-benar digunakan untuk menyelesaikan tugas atau melakukan hal-hal yang lain. Kemudian kurangnya kepekaan orang tua untuk menyediakan paket data untuk anak. Oh ya, ini yang Ibu temukan hambatan sekarang sehingga anak memperoleh nilai jelek selama masa PJJ ini ya. Terus kemudian apa saja solusi yang Ibu Yeni pikirkan dan temukan solusinya untuk mengatasi masalah ini? Apa yang Ibu Yeni lakukan? Saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah tentang permasalahan ini dan bersama dengan komite, sehingga kepala sekolah atau sekolah bisa memanggil orang tua dan diadakan pertemuan orang tua murid, dan kami guru juga bisa menyampaikan kepada anak murid agar mereka mempunyai motivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru. Iya betul. Terus dukungan apa saja yang Ibu Yeni pikirkan dan Ibu Yeni lakukan tadi? Kemudian kira-kira strategi apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan agar anak-anak bisa belajar dengan nyaman dan mendapatkan nilai yang baik? Saya akan meminta kepada kepala sekolah mungkin untuk bisa menyiapkan paket data untuk anak murid yang menyelesaikan tugas, atau guru meminta anak murid datang mengambil tugas di sekolah. Kalau anak murid mempunyai sekolah yang jauh dari tempat sekolah, mungkin Bu Wali kelas bisa mengantar soal-soal ujian, soal-soal latihan sampai ke rumah siswa tersebut. Mungkin seperti itu Pak Ibu pemikiran saya. Nah, saya sangat setuju sekali Bu atas rencana ini yang Ibu Yeni buatkan. Lalu kemudian bagaimana antisipasi Ibu untuk menghambati terjadinya hambatan-hambatan tadi? Kira-kira seperti apa antisipasinya Bu? Oh iya, antisipasinya. Kalau ada masalah atau miskomunikasi, pasti kami bisa bicarakan lagi, dan semoga komunikasi ini tidak terputus. Saling mendengarkan masukan dari orang tua ataupun siswa kepada guru, sehingga apa yang ingin dicapai siswa dan guru itu bisa terlaksana dengan baik. Oh, baik sekali Bu. Kemudian, menurut Ibu, kesimpulan apa dari diskusi permasalahan kita siang ini? Kira-kira apa sih? Kesimpulannya, untuk meningkatkan belajar anak dalam proses belajar selama masa PJJ dan nilai anak, harus ada hubungan yang baik dan komunikasi yang baik
hubungan baik sehingga tidak ada miskomunikasi. Saya sangat setuju sekali, Bu. Yang Ibu lakukan dan sangat penting sekali kita menjalin hubungan kerjasama, saling komunikasi bersama orang tua dalam memantau proses belajar anak selama PJJ ini. Kemudian, komitmen apa yang Ibu ingin buat untuk melakukan PJJ tadi supaya dapat berjalan dengan baik? Komitmennya itu mendengarkan semua masalah. Jadi kalau ada keluhan orang tua murid, kita mendengarkan dan bisa memberikan solusi kepada orang tua. Jadi saya siap 24 jam untuk memberikan solusi ketika ada orang tua mau mengkomunikasikan masalah yang dihadapi oleh anaknya dalam proses belajar ini. Luar biasa sekali, Ibu Yen. Atau mungkin ada orang tua yang menginginkan anaknya untuk belajar di rumah, saya juga harus siap. Sangat luar biasa sekali. Sudah menyediakan waktu, menyediakan tempat, dan menyediakan waktu untuk mendengarkan orang tua, bahkan menyediakan waktu untuk anak-anak. Iya Pak, puji Tuhan. Wow, luar biasa. Ini sangat luar biasa sekali, Bu. Ini calon-calon guru yang menjadi cikal bakal nih. Pasti ke depannya jadi calon penggerak besok-besoknya. Kemudian kira-kira siapa saja yang membantu Ibu melakukan komitmen tersebut? Sudah pasti ya Pak ya. Sudah pasti rekan-rekan guru, kepala sekolah, orang tua, dan tidak lupa juga pasti anak-anak guru. Semoga kerjasama itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Itulah sangat penting sekali, Bu. Hubungan komunikasi yang baik antara rekan guru, orang tua, kepala sekolah, para murid sekalian. Kemudian rencana tindak lanjutnya dari Ibu yang dilakukan ini kapan ya kira-kira? Secepatnya saya komunikasikan dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru dan bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Oh iya, bisa, benar sekali, Bu. Iya Pak, supaya jika ada masalah tidak berlarut-larut ya, tetapi dibicarakan dan dicarikan jalan keluar sehingga masalah ini bisa terpecahkan dengan baik. Oh iya, memang sangat luar biasa, Bu. Jangan malu-malu untuk kita saling diskusikan lagi jika terjadi masalah. Makanya saya tidak malu dan meminta berdiskusi dengan Bapak sehingga dapat menemukan masalah atau pandangan atau masukan dari apa yang sedang terjadi saat ini. Kira-kira masih ada hal lain yang kita diskusikan? Kayaknya tidak ada lagi deh Pak untuk saat ini. Apakah hasil diskusi kita hari ini sudah membuahkan hasil? Sudah Pak, saya sudah menemukan solusinya. Terima kasih. Hai, luar biasa sekali Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Sudah Pak Edi? Sampai jumpa. Nanti baru tinggal edit ya. Tunggu saja, belum cara download jadi mana?